Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumarningsih, NIM 8040190343. Saya dari kelas 03 PSP. Di sini saya akan memenuhi tugas saya pada mata kuliah Keamanan Sistem Informasi. 10 kejahatan yang pernah terjadi dalam keamanan sistem informasi di Indonesia. 1. Info nyeleneh pada situs KPU. Tahun 2004 menjadi momen pertama Indonesia mengadakan pemilu. Tim IT Komisi Pemilihan Umum pun meluncurkan situs KPU yang bernilai 152 miliar rupiah dan digadang-gadang mustahil dihack. Tak disangka pernyataan tersebut justru menantang hackers yang bernama Dhani Firmansyah untuk membobol situs tersebut. Awalnya ia mencoba merentas dengan melakukan XSS atau cross-site scripting, yaitu menyuntingkan kode berbahaya ke website KPU. Karena gagal, Dhani pun mencoba spotting, yaitu mengalihkan IP website sehingga dia bisa merebut kendali situs. 2. Perang hackers antara Indonesia dan Australia. Salah satu perang cyber paling gempar di Indonesia adalah aksi hackers Indonesia kepada Australia. Kasus ini bermula saat Edward Snowden, mantan intelijen Amerika Serikat, menyatakan Australia menyadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal tersebut menyulut kemarahan hackers Indonesia sehingga lahirlah Anonymous Indonesia. Komunitas ini pun membuat gerakan Stop Spying Indonesia dengan menggempur website Australia melalui berbagai cara. 3. Tiket.com dan Citylink rugi miliaran rupiah akibat penyusupan. PT Global Network atau Tiket.com dan Citylink pernah dibikin pusing oleh ulah 3 hackers yang dipimpin oleh remaja 19 tahun asal Tangerang, SH dan kawan-kawan melakukan illegal access pada sistem aplikasi tiket yang tersambung dengan sistem penjualan tiket Citylink. Mereka mencuri kode booking tiket penerbangan, kemudian menjualnya melalui Facebook dan dengan diskon 30-40% sehingga banyak orang membelinya. 4. Kasus asuransi BRI Life. Pada 27 Juli 2021, giliran perusahaan asuransi BRI Life yang jadi korban peretasan. Insiden ini membuat sekitar 2 juta data nasabah BRI Life diduga bocor dan dijual dengan harga $7.000 Amerika Serikat, sekitar 101,6 juta rupiah atau kurs 27 Juli 2021 di dunia maya. Kebocoran data ini pertama kali diungkap oleh akun Twitter _the_bears. Akun tersebut mengklaim bahwa hackers berhasil mengambil 250 GB data dari BRI Life, termasuk data 2 juta nasabah dalam format file PDF dan sekitar 463.000 dokumen lainnya. Adapun data nasabah yang bocor berisi informasi seperti foto KTP, rekening, nomor wajib pajak, akte kelahiran, hingga rekam medis. Dugaan kebocoran data ini terjadi karena adanya celah keamanan di dalam sistem elektronik BRI Life yang disalahgunakan oleh pihak tak bertanggung jawab. 5. Situs Puskesmas milik BSSN. Situs milik Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN juga jadi korban peretasan hacker dengan teknik DFACH pada Oktober 2021. Adapun situs milik BSSN yang berhasil dibobol hackers adalah Pusat Malware Nasional atau Pusmanas. Menurut BSSN, situs tersebut berisi data mengenai laporan dan atau informasi repositori malware. 6. Data Polri.
Selang 1 bulan, tepatnya pada November 2021, hackers mengklaim telah membobol database milik Polri. Informasi ini diumbar melalui akun Twitter Sony1x66 pada 17 November 2021. Akun tersebut yang mengaku berasal dari Brazil ini adalah hackers yang sama sebelumnya melakukan aksi peretasan terhadap situs BSSN. Dalam tweetnya, hackers mengatakan ada 28.000 informasi pribadi dan login yang dicuri. Dia juga mencantumkan 3 tautan berisi sampel data yang diduga berasal dari database Polri. 7. Kasus e-hacks Kemenkes. Peretasan pada aplikasi elektronik Health Alerts e-hack buatan Kementerian Kesehatan Kemenkes. Buntutnya, data milik 1,3 juta masyarakat Indonesia yang tersimpan di aplikasi e-hack tersebut bocor. Aplikasi e-hack sendiri merupakan kartu kewaspadaan kesehatan versi modern dan menjadi salah satu persyaratan wajib bagi masyarakat ketika berpergian di dalam maupun di luar negeri. Kasus kebocoran data e-hack pertama kali diungkapkan oleh peneliti keamanan siber dari VPN Mentor yang menemukan kebocoran data di aplikasi e-hack pada 15 Juli lalu. VPN Mentor mengklaim aplikasi e-hack tidak memiliki protokol keamanan aplikasi yang memadai, sehingga rentan ditembus atau dihack pihak tidak bertanggung jawab. Pengembangan e-hack disebut menggunakan database Elasticsearch yang kurang aman untuk menyimpan data. Kasus ini tidak hanya mengungkapkan data mengungkap data pengguna e-hack, tetapi juga seluruh infrastruktur terkait e-hack seperti data tes COVID yang dilakukan penumpang, data pribadi penumpang, data rumah sakit, hingga data staf e-hack. 8. 10 jaringan kementerian termasuk BIN. Pada September 2021, sistem jaringan internal milik 10 kementerian dan lembaga negara Indonesia termasuk milik Badan Intelijen Negara atau BIN dilaporkan telah diretas. Hal ini mencuat berdasarkan laporan terbaru dari kelompok peneliti keamanan internet milik media internasional Derry Corps. X-Group. Sayangnya, selain BIN, X-Group tidak merinci nama dari 9 jaringan kementerian dan lembaga negara Indonesia yang jadi target peretasan tersebut. X-Group hanya mengungkapkan insiden peretasan itu berhubungan dengan Mustaq Panda, kelompok hackers asal Cina yang biasa melakukan aktivitas mata-mata di dunia maya. Target operasinya sendiri berada di wilayah Asia Tenggara. 9. Situs Telkomsel memajang kata-kata kasar. Publik Indonesia yang mengakses website Telkomsel pernah geger karena menjumpai kata-kata kasar pada laman situs provider ternama tersebut. Ternyata ada oknum yang memprotes mahalnya tarif Telkomsel dengan cara nge-hack. Menurut Alfons Tanujaya, pakar keamanan siber, kemungkinan ada celah keamanan pada sistem hosting atau hacker mengetahui username dan password web hosting atau brute force. Akibatnya, peretasan berhasil melakukan device dengan mengubah tampilan website Telkomsel. Website pun lumpuh sehingga pengunjung tidak bisa mengakses informasi seperti biasanya. Untungnya, data pelanggan Telkomsel terpisah dengan server website sehingga masih aman. Telkomsel juga berhasil mengembalikan websitenya dalam waktu setengah hari. 10. Data pengguna Tokopedia bocor ke dark web.
Pada tahun 2020, kabar tidak sedap menguncang Tokopedia. Pasalnya, 91 juta data pengguna dan lebih dari 7 juta data merchant di e-commerce ini dibocorkan oleh hacker bernama Cyhooters. Masih belum jelas metode apa yang Cyhooters gunakan. Menurut Ruby Alamsyah, pakar keamanan cyber, kemungkinan Cyhooters memanfaatkan celah sistem cloud di Tokopedia. Selain itu, bisa juga hackers kelas kakap ini melakukan SQL injection atau teknik yang lebih canggih lainnya. Gara-gara ulah Cyhooters, data personal pengguna Tokopedia seperti email, nama, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor telepon, dan password yang terskripsi bocor ke publik. Berikutnya, ada solusi atau cara atau penanganan yang ditempuh dalam memerangi atau memberantas kejahatan sistem informasi oleh pemerintah Indonesia atau penegak hukum. Dapat berupa education user, memberikan pengetahuan baru terhadap cybercrime dan dunia internet. 2. Patch system, menutup lubang-lubang kelemahan pada sistem. 3. IDS atau Intrusion Detection System, backdoor web IPS. Intrusion Prevention System. 4. Kebijakan cybercrime melalui pendekatan KUHP. 5. Dalam upaya menangani kasus-kasus yang terjadi khususnya yang ada kaitannya dengan cybercrime, para penyidik khususnya Polri melakukan analogi atau perumpamaan dan persamaan-persamaan terhadap pasal yang ada dalam KUHP. Pasal yang dapat dikenakan dalam KUHP pada cybercrime. 6. Melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya yang diselenggarakan dengan konvensi internasional yang terkait dengan kejahatan tersebut. 7. Meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai dengan standar nasional. 8. Meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi, dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime. 9. Meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi. 10. Meningkatkan kerjasama antar negara baik bilateral, regional, maupun multilateral dalam upaya penanganan cybercrime antara lain melalui perjanjian ekstradisi dan mutual assistance treaties. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.